perkara ini kita sakit, Pak. Saya termasuk bagian juga yang ikut mendata itu testimoni sangat menyakitkan. Kita bawa itu testimoni dalam desingan peluru. Anggota Komisi 10 DPR RI Mercy Christy Beren menangis mendengar argumen Menteri Kebudayaan Fadly Zon soal kasus pemerkosaan Mei 1998. Kita maksa sendiri, kenapa begitu berat menerima ini? Selain Mercy, Wakil Ketua Komisi 10, Esti Wijayati, juga tidak bisa menahan emosinya. Ia menilai Fadly Zon tidak memiliki kepekaan terhadap masalah pemerkosaan Mei 1998. Semakin Pak Fadly Zon ini bicara, rasanya kenapa semakin sakit ya? Soal pemerkosaan, mungkin sebaiknya nggak perlu di forum ini, Pak. Karena saya pas kejadian itu juga ada di Jakarta. Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadly Zon meminta maaf atas pernyataannya. Minta maaf, kalau ini terkait dengan insensitivitas, dianggap insensitif. Tapi saya sekali lagi dalam posisi yang mengutuk dan mengecam itu juga. Dan ini tidak ada hubungan dengan kasus-kasus yang lain ya. Karena maksud saya di Maluku atau di Aceh saya tidak tahu kejadian. Tapi jelas kita semua mengutuk hal-hal yang semacam itu dan mengecam segala macam kekerasan terhadap perempuan. Itu saya kira dalam posisi yang sama sekali tidak berbeda dalam soal hal itu. Interupsi mewarnai rapat kerja antara Komisi 10 dengan Menteri Kebudayaan Fadly Zon. Kasus pelanggaran berat HAM. Hentikan pemutihan sejarah. Dengarkan suara korban. Dengarkan suara korban. Masa aksi memprotes proyek penulisan ulang sejarah yang digarap Kementerian Kebudayaan RI. Jadi tentu ini Halo, selamat siang pemirsa. Dalam kunjungannya ke Arab Saudi, Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan putra mahkota Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman. Tak hanya itu, Presiden Prabowo juga melakukan ibadah umroh sebelum melanjutkan kunjungan ke negaraannya. Selain informasi tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa. Bersama saya, Kevin Pakan. Inilah pemimpin rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Kita awali informasi pertama, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan putra mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman bin Abdul Aziz Al Saud di Istana Al Salam, Jeddah, Arab Saudi. Pertemuan keduanya menghasilkan sejumlah peningkatan kerjasama di berbagai bidang. Pasukan berkuda kawal kedatangan Presiden Prabowo di Istana Al Salam, Jeddah, Arab Saudi. Kedatangan Presiden Prabowo di Istana Al Salam disambut langsung oleh Pangeran MBS. Lagu kebangsaan kedua negara berkumandang menyambut kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo di Istana Al Salam. Keduanya memperkenalkan jajaran menterinya masing-masing. Kabinet Merah Putih yang ikut ke Arab Saudi diantara ada Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Agama Nazarudin Umar, serta Menteri Investasi dan Hilirisasi Ruslan Ruslani. Keduanya pun berdiskusi dan sepakat untuk meningkatkan kerjasama di berbagai bidang.
Tidak hanya itu pemirsa, Indonesia dan Arab Saudi juga membentuk Saudi Indonesian Supreme Coordination Council atau Dewan Koordinasi Tertinggi. Badan ini dibentuk untuk meningkatkan kerjasama antara Indonesia dengan Arab Saudi. Kita sepakat untuk tingkatkan kerjasama. Kita baru bentuk Dewan Koordinasi Tertinggi, ya, Supreme Coordination Council antara pihak Saudi dan Indonesia. Kita sepakat tingkatkan semua kerjasama di semua bidang. Jadi saya sangat puas, alhamdulillah produktif. Insya Allah kita akan melihat suatu peningkatan kerjasama antara kita dan Saudi Arabia, dan banyak masalah-masalah geopolitik kita punya persamaan. Selebgram asal Indonesia ditahan oleh otoritas Myanmar sejak Desember 2024. Menurut Kementerian Luar Negeri, AP ditangkap atas tuduhan memasuki Myanmar secara ilegal dan menemui kelompok bersenjata. Selebgram asal Indonesia berinisial AP diduga ditahan junta militer Myanmar. Ia ditahan usai dituduh memberi pendanaan ke kelompok pemberontak. Hal ini pertama kali disampaikan oleh anggota Komisi 1 DPR RI, Abraham Srijaya, dalam rapat kerjasama Kementerian Luar Negeri pada Senin 30 Juni. AP ditangkap otoritas Myanmar pada 20 Desember 2024. Ini terkait dengan warga negara kita di Myanmar. Ada satu warga negara kita di Myanmar yang ditahan oleh pemerintahan Myanmar. Kemarin kami sudah komunikasi dengan Pak Yuda, PWNI. Dia ditahan karena terkait dengan imigrasi. Nah, alangkah baiknya bisa dikomunikasikan untuk diberikan amnesti ataupun dideportasi, karena dia dituduh bahwa dia mendanai pemberontak Myanmar. Anak muda, Pak, umurnya seumuran saya 33, masih muda, padahal dia tidak ada niat untuk seperti itu. Dia hanya selebgram, suka bikin konten. Alangkah baiknya bisa diperjuangkan untuk bisa dikembalikan ke Indonesia, Pak Menteri. Sementara itu, menurut Direktur Jenderal Perlindungan WNI Kemenlu, Juda Nugraha, AP divonis 7 tahun penjara. Saat ini AP menjalani hukuman penjara di Incheon Prison, Yangon, Myanmar. Meski identitasnya belum diungkap secara resmi, namun warganet menyoroti selebgram yang ditahan adalah Arnold Putra. Akun Instagram Arnold dibanjiri pertanyaan dari netizen. Beberapa netizen mempertanyakan kebenaran kabar penahanannya. Kemlu dan KBRI Yangon terus memonitor kondisi AP selama menjalani hukuman penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Buntut dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara, 3 pejabat Kementerian PU dinonaktifkan. Bahkan salah satunya dihentikan sementara dari ASN. Tiga pejabat Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara dinonaktifkan sementara oleh Kementerian Perhubungan. Penonaktifan ketiganya sebagai bentuk evaluasi internal setelah jajarannya tertangkap terima suap dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK. Restu Presiden, maka saya akan mengevaluasi itu eselon 1, eselon 2, dan sampai dengan pejabat membuat komitmen. Supaya kejadian seperti ini. Berarti Pak kayak instruksi Presiden itu? Ya tidak hanya berhenti, juga diproses secara hukum kan, nggak mungkin cuma berhenti lah. Berhenti satu hal, tapi proses hukumnya kan masih ada lain. Sementara itu KPK menggeledah rumah Topan Obaja Ginting, Kadis PUPR Sumatera Utara yang menjadi tersangka. Dari rumah tersebut KPK sita uang 2,8 miliar rupiah dan senjata api. 7 jam penggeledahan, penyidik KPK membawa 3 koper, 1 kotak dan 1 tas cincin. Sebelumnya pada 27 Juni 2025, KPK menangkap 6 orang dalam operasi tangkap tangan di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Mereka ditangkap dengan korupsi proyek pembangunan jalan. Salah satunya adalah Topan Ginting yang merupakan Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara.
Topan Ginting diketahui merupakan anak buah Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution. The Golden Boys Medan alias Topan Ginting baru 4 bulan menjabat sebagai Kadis PUPR Sumut. Ia dilantik pada 24 Februari 2025. Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih di Pemimpin Rakyat. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melaksanakan ibadah umroh di Tanah Suci Mekah di sela-sela kunjungan kenegaraannya ke Arab Saudi. Di sela rangkaian kunjungan kenegaraan ke Kerajaan Arab Saudi, Presiden Prabowo Subianto menyempatkan diri menjalani ibadah umroh. Prabowo tiba di pelataran Masjidil Haram dikawal ketat oleh petugas keamanan Arab Saudi dengan didampingi oleh Menteri Agama Nazaruddin Umar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Setelah keluar dari Ka'bah, Presiden Prabowo juga berkesempatan mencium Hajar Aswad. Pemirsa, rumah subsidi terus menjadi fokus pemerintahan Presiden Prabowo. Meski harganya murah, namun Menteri Perumahan dan Pemukiman Marwarar Sirait meminta pengembang utamakan kualitasnya. Pemerintah terus berusaha kembangkan rumah subsidi. Kerjasama dengan sejumlah perusahaan pengembang pun dilakukan. Hasilnya, contoh rumah subsidi sudah bisa dilihat oleh masyarakat. Menteri Perumahan dan Pemukiman RI, Marwarar Sirait pun meminta pihak pengembang untuk mendengarkan warga dalam mendesain. Kan kita mau melakukan suatu terobosan. Bagaimana harga tanah di kota itu mahal, ya kan? Bagaimana bisa membuat rumah di kota yang tanahnya mahal. Dan saya udah banyak ketemu anak-anak muda, lokasi itu penting banget. Dan kita tentu nanti saya pikirkan juga bagaimana membuat rumah susun buat anak-anak muda. Dengan desain yang menarik, ya, dengan mungkin ukurannya nggak usah terlalu besar, ya, sehingga lebih terjangkau. Pelaksanaan program rumah subsidi menjadi sorotan masyarakat dan pakar. Salah satunya adalah lembaga kajian non-pemerintah Prasasti Center of Policy Studies. Sejumlah akademisi dan negarawan yang tergabung dalam Prasasti, seperti pakar hukum tata negara Jimli Ashidik, serta mantan Gubernur BI dan mantan Gubernur IMF Burhanuddin Abdullah, siap mengawal program-program pemerintahan Presiden Prabowo. Saya kira fungsi dari Prasasti adalah untuk menjadi suatu badan atau entitas yang bisa berikan penilaian objektif, dan kita bisa kasih masukan-masukan yang ilmiah berdasarkan sains dan data. Tak hanya rumah subsidi, para pakar yang tergabung dalam Prasasti akan mengawasi jalannya seluruh program pemerintahan Prabowo. Tujuannya, supaya penggunaan anggaran yang ada tepat sasaran. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Direktur Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Dr. Marwan Al-Sultan, tewas bersama anggota keluarganya dalam serangan udara Israel yang menghantam kediamannya di Tal Al-Hawa sebelah barat Gaza, Palestina. Dr. Marwan Al-Sultan bersama keluarganya syahid usai menjadi korban serangan udara Israel di kediamannya pada Rabu waktu setempat. Dr. Marwan adalah petugas kesehatan ke-70 yang terbunuh oleh serangan Zionis Israel dalam 50 hari terakhir. Informasi duka ini disampaikan oleh organisasi medis Palestina yang telah menemukan jasad Dr. Marwan. Dr. Marwan adalah dokter senior sekaligus ahli jantung yang juga menjabat sebagai Direktur Rumah Sakit Indonesia di jalur Gaza. Sementara pemirsa, Kementerian Luar Negeri turut berduka cita atas meninggalnya Direktur Rumah Sakit Indonesia Marwan Al-Sultan usai dibunuh Israel. Dr. Marwan adalah sosok berdedikasi yang tanpa henti memimpin Rumah Sakit Indonesia dalam situasi sulit. Kementerian Luar Negeri RI turut berduka atas meninggalnya Direktur Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Marwan Al-Sultan, dalam serangan Israel di Gaza.
Hal ini disampaikan Kemlu melalui akun resminya di X. Dalam unggahannya, Kemlu menyebut Indonesia mengapresiasi jasa, komitmen, dan perjuangan Dr. Marwan bagi kemanusiaan dan perdamaian di Palestina. RI juga menyerukan penghentian kekejaman Israel terhadap Gaza, serta mendorong gencatan senjata. Marwan Al-Sultan merupakan Direktur Rumah Sakit Indonesia di Palestina yang memiliki karir panjang sebagai dokter. Marwan Al-Sultan adalah dokter senior sekaligus ahli jantung yang banyak bekerja sama dengan tim kemanusiaan internasional. Ia juga dikenal sebagai sosok yang berdedikasi, tanpa henti memimpin RS Indonesia dalam situasi sulit. Tanpa lelah, ia berusaha menyediakan layanan medis penting bagi rakyat Palestina. Kembali di Pemimpin Rakyat, pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi buka suara terkait kasus perusakan lokasi retret di Sukabumi. Warga pun diminta untuk tidak gegabah dalam bertindak. Viral di media sosial, puluhan orang di Sukabumi, Jawa Barat melakukan pembubaran dan pengerusakan sebuah rumah yang diduga digunakan sebagai tempat ibadah. Selain memecahkan kaca dan merusak properti di dalam ruangan, juga terdengar makian yang terlontar. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi pun buka suara. Ia mengaku butuh waktu untuk mengedukasi masyarakat. Jabat baru berapa bulan bro? Baru 5 bulan kan? Kemudian tentunya perlu waktu kan kita ya mengedukasi publik ini, dan perlu waktu, dan kemudian insya Allah lah nanti ke depan semua orang semakin memiliki kesadaran untuk saling menghormati. KDM juga memastikan kasus ini cepat selesai dan tidak merambat kemana-mana. Masyarakat pun diminta untuk menyelesaikan masalah dengan musyawarah, bukan dengan emosi. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fikran, iNews melaporkan. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa meninjau sekolah rakyat di Pasuruan, Jawa Timur. Kofifa menyebut sekolah rakyat di Pasuruan sudah siap dan layak beroperasi. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa meninjau proses kesiapan bangunan sekolah rakyat yang berlokasi di Jalan Hayamuruk, Pasuruan. Bangunan sekolah yang dulunya merupakan kantor Pemkab Pasuruan sudah layak dan siap dipermanenkan. Dari segi tempat dan fasilitas, sekolah rakyat ini disebut-sebut sebagai tempat terlengkap dan paling siap di antara sekolah rakyat lainnya. Proses renovasi sekolah rakyat di Kabupaten Pasuruan sudah 92%. Dan nantinya akan menampung sekitar 150 siswa dengan jenjang pendidikan SMP dan SMA. Saya rasa yang disiapkan di Kabupaten Pasuruan ini sangat layak, sangat memenuhi syarat, sangat convenient. Karena saya ini kan sudah keliling ke berbagai titik. Jadi kalau ini misalnya kemudian Kemensos dan Kementerian PU akan mempermanenkan, saya rasa ini juga sudah sangat memenuhi syarat. Maka kalau dari desain yang sudah disetujui Presiden itu kan ada kolam renang, masih sangat dimungkinkan kalau di sebelah sisi kiri itu misalnya ditambah kolam renang, katakanlah tidak membuat bangunan baru, ini pun menurut saya sudah sangat memenuhi syarat. Sekolah rakyat di Kabupaten Pasuruan termasuk dalam kategori 1A. Rencananya, proses kegiatan belajar mengajar di sekolah rakyat ini akan dimulai dalam waktu dekat. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Pemirsa, kisruh penerimaan murid baru di Depok, ratusan orang tua murid berdesakan mendaftarkan anaknya di program rintisan sekolah swasta gratis. Di Banyuwangi, sistem penerimaan murid baru dihentikan sementara. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Pemimpin Rakyat hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Saya Kevin Pakan dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Pemimpin Rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Sampai jumpa. 137.
Ratusan orang tua murid memadati aula gedung di Balai K2 Balai Kota Depok sejak pagi hari. Para orang tua murid ini antusias mengikuti pendaftaran program rintisan sekolah swasta gratis atau RSSG tingkat sekolah menengah pertama untuk tahun ajaran 2025 hingga 2026. Terdapat 50 sekolah yang bergabung dalam program RSSG yang terdiri dari SMP dan MTS swasta yang siap menerima siswa baru tanpa biaya. Kuota diperkirakan mencapai hingga 3.000 siswa. Penyebaran peserta akan dilakukan secara merata berdasarkan daya tampung masing-masing sekolah. Betul, sampai hari ini sudah ada 50 sekolah yang asalnya 33. Alhamdulillah terus berkembang, juga melayani aspirasi masyarakat juga ya yang pengen bekerja sama di RSSG ini. Jadi alhamdulillah sampai sudah ada 50, itu gabungan antara MTS, SMP dengan MTS. Sementara itu, akibat gangguan sistem penerimaan murid baru di Banyuwangi, Jawa Timur, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur